Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang, salam hormat untuk panjenengan dimanapun Anda berada. Semoga Anda diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki berkah dan barokah, dijauhkan segala mahabahayanya, diselamatkan dalam hidupnya. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat-sahabatku dimanapun berada, di sini saya akan praktekkan dalam mengaktifkan tenaga dalam. Ilmu dasar itu pernapasan. Saya akan praktekkan pernapasan untuk mengaktifkan tenaga dalam. Sila, oke. Itu baru dimulai pertama ya, itu ilmu dasar ya. Pernapasan itu karena penting untuk mengaktifkan tenaga dalam. Sila, tangan begini, badan tegak, lalu ya kan, lalu ambil napas pelan-pelan, simpen di dalam perut, simpen sekuat tenaga Anda, simpen di dalam perut sekuat tenaga Anda, lalu keluarkan pelan-pelan dari mulut. Terus ulangi terus, tarik napas pelan-pelan, simpen tangan begini ya, simpen dalam perut, tahan sekuat Anda, terus tahan sekuat Anda, lalu keluarkan dari mulut. Ulangi terus, tarik lagi, simpen di dalam perut, tahan sekuat Anda. Nanti itu kalau ada apa ya, tulang belakang itu ada kayak itu bergerak, itu tulang belakang kita kan nanti ada kayak energi masuk itu dari belakang itu sampai ke punggung pundak. Lakukan terus itu ya, itu mengaktifkan tenaga dalam. Itu ilmu pernapasan ilmu dasar itu ya, ilmu dasar pernapasan itu untuk mengaktifkan tenaga dalam. Ulangi terus sampai tulang belakang kita itu menarik energi. Tenaga dalam itu, pernapasan itu penting sahabatku. Olah napas, pernapasan, tarik napas itu penting karena untuk mengaktifkan tenaga dalam. Karena tenaga dalam itu untuk membuang energi, narik orang kesurupan, orang kesantet itu kan pakai tenaga dalam. Makanya berlatihlah tenaga dalam atau olah napas, pernapasan. Tarik, simpen di dalam perut, tahan sekuat Anda, semampu Anda, lalu keluarkan pelan-pelan. Oke, lalu tarik lagi, tariknya yang pelan-pelan ya, nariknya pelan-pelan, set, lalu simpan di dalam perut. Tangan begini, usahakan badan tegak lurus, nah badan tegak lurus. Lalu kalau ada ini tulang belakang itu nanti kayak ada bergerak, itu saraf-saraf kita itu kayak bergerak itu nanti ya, itu mengandung energi, menarik energi. Makanya pernapasan itu penting. Ilmu dasar pertama itu pernapasan untuk mengaktifkan tenaga dalam, sahabatku ya, begitu. Karena untuk menarik energi, membuang apa itu orang kesurupan atau membuang energi itu kan pakai tenaga dalam gitu. Nanti babak keduanya nanti saya
kasih tahu lagi. Ini babak pertama, nanti babak kedua saya kasih tahu caranya lagi untuk memperkuat tenaga dalam. Maksudnya tenaga dalam itu biar kuat, ben kuat. Karena untuk menjadi orang spiritual itu harus bisa apa ya, menguasai. Pertama pernapasan harus terlatih kuat. Pernapasan itu penting karena pernapasan itu ilmu dasar, ilmu pertama. Nanti tak kasih tahu cara-caranya. Tak kasih tahu cara-caranya biar kita mendapatkan tenaga dalam, yaitu tarik pelan-pelan, set, simpen di dalam perut, tahan semampu Anda, sekuat Anda, lalu keluarkan, ces. Lakukan itu berkali-kali, insya Allah Anda akan memahami. Nanti kalau tulang belakang kita ini kayak ada kayak bergerak ya, saraf-saraf kita itu kayak menarik energi dari alam. Itu ilmu dasar, itu ilmu pertama, itu real itu. Jadi tidak usah puasa, tidak usah terakan, tidak usah ini itu tidak usah. Oke, itu semoga ini bermanfaat bagi Anda yang belum pengalaman dalam olah nafas, pernapasan. Ini bisa dicoba untuk Anda, bisa dilatih untuk Anda, siapapun untuk melatihnya, bisa untuk praktekan, bisa untuk Anda praktekan. Caranya bagaimana Mas Sukardi? Caranya begitu tadi itu, tarik pelan-pelan, set, simpen di dalam perut, tahan semampu Anda, lalu lepaskan dari mulut, ces. Lepaskan dari mulut. Nah, itu ya sahabat-sahabatku ya, biar kita itu menjadi spiritual itu maksudnya biar kita untuk menolong orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Karena saya itu bangga menjadi dukun atau spiritual, itu saya bangga sahabatku. Saya bangga walaupun dikatain saya itu dukun, entah saya itu dikatain spiritual, saya itu bangga. Karena apa menjadi dukun? Dukun itu kan duduk yang tekun gitu, dukun duduk yang tekun marang Gusti gitu ya. Karena saya bangga jadi dukun, karena apa, bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk menolong gitu ya sahabat ya. Semoga Anda bisa memahami. Bagi Anda yang belum bisa pernapasan, cara pernapasannya Anda belum tahu caranya gimana, yaitu tadi praktekkan berulang-ulang, lakukan terus menerus, lakukan berkali-kali. Nanti kalau babak keduanya nanti saya kasih tahu lagi untuk sampai ke puncak di atas kepala, energinya gitu sahabat-sahabatku. Makanya saya juga ini pengalaman saya itu, makanya pengalaman saya kasih tahu kepada panjenengan semuanya, karena ini pengalaman saya ketika saya pernapasan, set, simpen dalam perut, tahan. Nah itu tadi kayak ada di belakang tulang belakang kita, tulang belakang saya itu kayak menarik energi, seret, nah, ke bawah naik ke atas, sampai ke pundak gitu sahabatku. Makanya ini pengalaman saya, karena ilmu itu tanpa pengalaman tidak bisa mempraktekkan, tidak bisa ngomong, tegasnya begitu sahabatku. Kalau tidak Anda praktekkan, Anda tidak bisa melajari pada orang, karena ilmu itu pengalaman, bukan ini bukan itu, karena ilmu itu pengalaman saya. Oh begini, itulah ilmu karena pengalaman gitu sahabatku ya. Oke, lakukan itu. Bagi Anda ya yang belum, maksudnya masih belajar pernapasannya bagaimana Kang Sukardi, bagaimana caranya untuk pernapasan yang baik, yang benar
gitu. Lakukan itu sila, tangannya begini, lalu badannya tuh tegak ya, badan tegak lurus, tarik napas, set, simpening perut, seret, simpen terus di perut, tahan, tahan terus. Kalau Anda masih kuat tahan terus. Kalau ada tulang belakang kita kayak menarik energi ke bawah, dari bawah ke atas maksud ya, biarkan terus. Kalau sudah begitu tidak kuat baru kita lepaskan maksud, kita lepaskan. Lakukan itu berkali-kali, insya Allah Anda akan mendapatkan tenaga dalam gitu. Karena tanpa praktek Anda tidak akan bisa. Makanya ilmu itu harus dipraktekkan. Tanpa dipraktekkan juga tidak bisa gitu. Punya ilmu tanpa dipraktekkan ya percuma. Begitu saja, begitu sahabat-sahabatku ya. Misalnya Anda punya ilmu banyak nih tapi tidak dipraktekkan untuk orang lain. Praktekkan dengan apa Mas Karti? Prakteknya dengan menolong orang, itu namanya dipraktekkan. Oh, ilmunya begini. Oh, ada orang kesurupan, oh saya praktekkanlah. Nah, itulah ilmu. Tanpa dipraktekkan ilmu kita tidak ada gunanya gitu. Oh, ada orang itu sakit, orang sakit, oh kita tolong. Oh, saya punya ilmu nih. Misalnya kita punya, coba saya praktekkan gitu sahabatku. Kalau Anda punya ilmu tanpa Anda praktekkan ya percuma. Itu ya sahabat-sahabatku ya, semoga Anda bisa belajar lebih baik, belajar untuk menjadi spiritual yang baik, yang benar. Kalau Anda dikatain dukun, tidak apa-apa, tidak masalah. Saya pun dikatain dukun, saya tidak masalah, saya suka menjadi dukun. Dikatain saya dukun, saya juga senang gitu sahabat-sahabatku. Dukun duduk dengan tekun marang Gusti Allah, madep mantep marang Gusti Allah gitu. Matilan uripmu putih madep mantep karo Gusti Allah. Rezeki mati wis pokoknya pasrahno karo marang Gusti Allah. Semoga Anda sehat dan semoga Anda waras, semoga Anda kuat, semoga Anda selamat, semoga Anda diberikan rezeki sing berkah lan lancar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.